Perkenalkan, nama saya Yolanda Claudia, saya mahasiswa tingkat 2 semester 3. Di video ini saya akan mereview sebuah buku karya Jacob van Bruggen dengan judul Membaca Alkitab Sebuah Pengantar. Buku ini diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia di tahun 2009, lalu diterbitkan oleh Momentum dengan jumlah halaman 235 lembar. Mau tahu isi dari kelanjutan buku ini? Yuk simak video berikut. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai tentang sebuah buku yang berjudul Membaca Alkitab Sebuah Pengantar karya dari Jacob van Bruggen, yang dimana berawal dari bahasa Belanda dan diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia oleh Momentum pada tahun 2009. Dalam buku ini terdapat 3 bab, yang mana pada masing-masing bab membahas mengenai tentang aspek-aspek yang ada di dalam Alkitab. Nah, pada babnya yang pertama, Bruggen berusaha menjelaskan bagaimana seharusnya perspektif kita pada Alkitab. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada zaman sekarang ini banyak sekali perspektif orang-orang terhadap Alkitab sudah keliru, di mana mereka mengatakan bahwa dalam Alkitab itu terdapat kitab-kitab yang tidak bisa disatukan menjadi sebuah histori. Padahal pada kenyataannya Alkitab terdiri dari kitab-kitab yang berkesinambungan sehingga menciptakan sebuah story yang memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya, Bruggen juga menjelaskan bahwa bagaimana sesungguhnya penggunaan dari hermeneutika, di mana hermeneutika itu dipakai hanya untuk sebagai kacamata baca dalam melakukan sebuah penafsiran, bukan sebagai satu-satunya sumber untuk memperdalam sebuah teks Alkitab. Dalam babnya yang kedua, penulis berusaha menjelaskan aspek-aspek penting apa saja yang perlu kita ketahui sebelum kita membaca Alkitab. Selanjutnya, penulis juga menegaskan dalam babnya yang kedua itu, pada saat seorang penafsir ingin menggali sebuah teks di dalam Alkitab, mereka harus benar-benar terjun dalam teks itu tanpa harus mengulang atau mencari sesuatu hal yang di luar. Selanjutnya, penulis juga menegaskan bahwa kita sebagai penafsir harus bisa membagi unit per unit dalam teks agar bisa dipahami dengan mudah. Nah teman-teman, pada bab yang ketiga ini penulis berusaha menjelaskan bagaimana pentingnya peran para nabi-nabi dalam nubuatan di dalam Alkitab, di mana nubuat para nabi-nabi pada zaman dahulu itu memiliki kesinambungan dari perjanjian lama hingga ke perjanjian baru. Dijelaskan di sini bahwa kesinambungan dari nubuat tersebut memiliki 3 aspek yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu nubuat dan penggerapannya, yang kedua nubuat dan tipologi, dan yang ketiga itu eksegesis. Nah teman-teman, ternyata setelah saya membaca buku ini secara keseluruhan, banyak sekali terkandung di dalamnya nilai-nilai yang positif. Salah satu contohnya nih, pada saat kita membaca buku ini, saking banyaknya kata-kata baru, kita akan merasa tertantang dan kita berusaha untuk mencari maknanya dan berpikir kritis. Selanjutnya, saya juga setuju mengenai tentang argumen di mana Bruggen mengatakan bahwa Alkitab bisa juga dijadikan sebagai buku bacaan seperti buku lainnya. Karena argumen ini didukung dengan pandangan dari Leland Bricken, di mana dia juga mengatakan bahwa Alkitab bisa saja digunakan sebagai buku bacaan seperti bacaan lainnya, di mana isi dari kitab-kitab yang ada dalam Alkitab memiliki kesinambungan dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, membentuk sebuah histori yang memiliki tujuan yang sama. Meskipun bergelimang dengan kelebihan-kelebihan, buku ini ternyata masih menyimpan sedikit kekurangan. Nah, yang pertama yang saya dapatkan dalam buku ini yaitu gaya bahasanya yang digunakan itu sedikit rumit, sehingga bagi orang-orang pemula yang baru saja terjun ke dalam dunia teologi akan merasakan sedikit kesulitan dalam mengartikan makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu contoh yang saya temukan dalam buku ini yaitu berada dalam halaman 9 yang menggunakan kata kiasan hujan hermeneutika. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kata kiasan hujan pada halaman 9 ini akan memberikan kesulitan tersendiri bagi para pemula yang membaca buku tersebut. Dari kelebihan dan kekurangan buku tersebut, saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca, terkhusus bagi kita kalangan mahasiswa yang mendalami teologi, karena di dalam buku ini dengan modal dan dasar yang sudah kita dapatkan, maka kita dengan mudah akan bisa melanjutkan atau melangkah untuk mendalami lebih dalam lagi mengenai tentang Alkitab. Nah, sekian review buku dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian.